tarik agak jauh. Udahlah, percaya saya, sampai September tahun depan ini omong kosong semua ini capres-capres ini. Udah, ini nipu diri, bohong ini nipu diri sendiri, percaya saya deh. Nggak ada calon itu sampai September tahun depan, nggak ada. Enggak lah, itu September COP KPU baru keluar kok. Jangan ini adalah sekedar soal dia. Zaman Pak SBY ikut konvensi, zaman Pak Jokowi ikut Pak Jokowi, zaman Pak Prabowo ikut Pak Prabowo, zaman Surya Paloh ikut Surya Paloh. Kan mesti ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar saya harus jadi. Kita nggak pernah menawarkan gagasan apa-apa kepada rakyat. Tiba-tiba karena kita punya jabatan, keluyuran sana kemari, pasang baliho sana kemari, terus kita menganggap diri kita populer karena kita kerja. Mana proses kerjanya? Sekarang kan kasihan, orang itu merasa capek di pinggir gelanggang. Tiba-tiba yang tarung ini mantan-mantan gubernur yang tidak punya partai politik, tidak pernah kerja buat partai politik. Mau demokrasi sehat apa kayak begini? Yang nyohor beda sama yang capek. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Langsung saya mengadres kepada Nasdem dan Anies Baswedan yang menurut saya perjudiannya itu sangat tinggi sekali. Lalu apa pula ini maknanya deklarasi? Apa pula maknanya ini muncul nama Anies Baswedan? Apa pula muncul nama calonnya Nasdem? Padahal itu tidak ada aturannya dalam regulasi nasional kita. Nah, yang persoalan itu nggak akan tuntas di luar jadwal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, sebut Anies dan Nasdem seperti sedang judi karena masa pendukung masing-masing berbeda. Inilah analisa Fahri. Fahri Hamzah nilai Nasdem dan Anies sedang judi masa pendukung. Jadi sebenarnya nih ya, kalau kita men-challenge intelektualitasnya Anies Baswedan, saya tuh inginnya tuh dia agak berdiri tegak untuk mengatakan dia itu bukan alat dari satu kesementaraan ini. Adanya massa yang marah dan kecewa kepada pemerintah, dan ada elit oligarki baru yang nyari jago. Nah, kita tariknya harusnya dia itu jangan aji mumpung gitu. Tapi kalau kita memilih jalan yang mendaki, walaupun suasana gelap, bagi semua yang pernah melakukan pendakian gunung di malam hari, pada saat mendaki jalannya naik, kita belum tentu tahu ujungnya di mana, tapi kita tahu bahwa hanya jalan mendaki yang mengantarkan ke puncak-puncak baru. Saya bersyukur karena Bapak Ketua Umum Bang Surya Paloh memilih untuk menempuh jalan yang tidak biasa. Kalau lewat sebuah perjalanan, ada jalan yang datar, ada jalan yang menurun, dan ada jalan yang mendaki. Mau perjalanan yang nyaman dan enak, pilih jalan yang datar dan menurun. Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan kepada puncak manapun. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Anies Presiden. Indonesia Sejahtera. Anies Presiden. Indonesia Sejahtera. Kabupaten Bekasi bersatu. Menang, menang, menang. Kabupaten Bekasi bersatu. Menang, menang, menang. Nasdem didukung pro pemerintah, sementara masa anti pemerintah berada di belakang Anies. Ini seperti judi, kata Fahri Hamzah dalam diskusi politik yang digelar di restoran Petra, Jakarta, Selasa 15 November 2022. Kata Fahri, ini judi yang beresiko. Anies akan kumpulkan massa yang marah pada Jokowi. Yang menyatukan partai politik itu adalah para pembayar, karena kita tidak mengatur secara rigid tentang keuangan Pilpres. Jadi akhirnya itu akan terjadi. Dan kapan Bohir itu membuat pilihan? Bohir membuat pilihannya bulan September 2023. Nggak ada Bohir berani taruh kartu sekarang, itu omong kosong, itu bohong itu. Yang kedua, bagaimana kalau calon lain mengadukan calon yang bisa ngalahkan kita? Kan mati kita. Bohirnya jadi tekor di depan, nggak bakalan mau. Jadi ini yang menyatukan, terutama kalau partainya lebih dari satu, ya semakin banyak semakin kacau begitu ya. Yaitu Bohir yang mengatakan saya maunya si ini dengan si ini.
masa marah di Indonesia itu selalu ada dua pihak. Masa marah dari kelompok Islam dan masa marah dari kelompok nasionalis. Masa marah dari kelompok Islam itu memilih Anies Baswedan, masa marah dari kelompok nasionalis itu memilih Ganjar. Dengan sebenarnya ramenya itu cuman rame itu, bukan rame dalam jadwal yang benar. Lalu Nasdem selama ini didukung massa yang suka Jokowi. Bagaimana bisa bersatu, ucapnya? Bagaimana kelompok anti pemerintah yang mendukung Anies dapat bersatu dengan massa pendukung Nasdem yang pro pemerintah Jokowi? Fahri menilai kesamaan mencari dukungan dari masyarakat sangat penting. Ini seperti perjudian, karena Nasdem dan Anies punya perbedaan latar belakang massa pendukung, ungkapnya. Harusnya tugas daripada kandidat itu adalah menyampaikan visi misinya dan melakukan mobilisasi anggarannya, fundraising. Itu yang terjadi di negara-negara demokrasi maju. Karena visi dan misi bisa dikarang, visi dan misi bisa dibuatkan orang, tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Kalau kita boleh mengumpulkan uang dari publik, maka proses pengumpulan uang publik itu harus terbuka. Hari ini si ini nyetor sekian, si ini nyumbang sekian. Sekarang kan nggak ada fundraising, padahal ongkosnya gila-gilaan. Pertanyaannya uangnya dari mana? Bohir, hamba Allah itu. Tapi kalau rekam jejak boleh diuji, rekam jejak bisa dibahas. Kalau visi yang menyusun tak perlu menyiapkan bukti, yang menentang pula tidak bisa menyiapkan buktinya, okay? Mantan Wakil Ketua DPR ini akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik lantaran dirinya menyebut ada bohir yang berperan dalam pemilu. Fahri yang membongkar peran bohir menyebut sumber keuangan pemilu tidak jelas dari mana asalnya. Selama lebih kurang setahun ini, penuh dengan ketidakjelasan. Ketidakjelasan ini termasuk tidak jelasnya sumber keuangan, kata Fahri Hamzah. Kecuali kalau kita berani menetapkan penjadwalan bahwa deklarasi calon presiden oleh partai politik yang merupakan calon partai politik bisa dilakukan setahun sebelumnya seperti sekarang ini, yang tetapi berkonsekuensi pada dimulainya debat-debat primary untuk calon yang ada tersebut gitu. Tapi ini kan tidak ada. Nah, sehingga yang terjadi apa dalam 11 bulan ini? Ya saling tunggu. Kebetulan Nasdem punya kepentingan sekarang ini kan lagi cari cara supaya naik ke atas, berusaha memakai nama Anies Baswedan untuk naik ke atas. Ini dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Dimungkinkan terjadinya akselerasi melawan oligarki kalau kita punya leader yang kuat, leader yang tidak terkait dengan kaki tangan oligarki. Dia ketika maju terbebas dari oligarki atau minimum sekali peran oligarki. Dan Nasdem memilih untuk mengambil jalan mendaki, dan kita bersama-sama. Saya mendapatkan kehormatan untuk bisa berjalan bersama dalam perjalanan mendaki yang mungkin terjal, yang mungkin belum ada peta rutenya, tapi perjalanan ini adalah perjalanan yang akan dicatat oleh sejarah di Republik Indonesia. Kalau sekarang kan nggak jelas. Orang seperti Anies Baswedan nggak berani ngomong ekstrim, nggak berani mengungkapkan idenya yang ekstrim atau yang radikal, atau dia mau ngapain itu nggak berani. Kenapa? Karena dia takut dengan omongan dia 11 bulan ini yang nggak jelas, punya efek kepada massa yaitu elektabilitas, punya efek kepada bohir. Wah, kalau presidennya kayak gini saya nggak mau bayar dong, karena sekarang ini nggak resmi. Kasihan Anies Baswedan, kasihan Surya Paloh, ya kan? Ini jadwal nggak resmi, belum apa-apa dia udah mau disingkirkan. Tapi saya kira Anies punya catatan menarik untuk bisa melawan reklamasi. Itu membuktikan bahwa oligarki nothing buat dia. Ada kandidat presiden kita yang punya track record melawan oligarki. Why not the best? Why not the best? Gitu loh. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Oligarki politik, oligarki ekonomi itu melanda negeri kita sekarang. Jangan sampai suatu hari ada seorang presiden menguasai industri media, dia juga konglomerat besar kayak Donald Trump, dan dia juga memimpin partai politik, dan dia menjadi ketua Dewan Suro di banyak ormas karena nyumbang ke sini sana.
maka 4 cabang kekuasaan ini berada di satu genggaman tangan satu orang. Nah, itulah namanya totalitarianisme baru. Hal itu disampaikan Fahri kala dirinya berbicara soal regulasi pemilu. Pasalnya, saat ini tak ada aturan yang jelas soal pemilu 2024 mendatang. Menurut Fahri, harusnya kalau kita mengesahkan kandidat hari ini, maka sang kandidat boleh melakukan 2 hal. 1, keliling untuk visi misi. Mas Anies harus dari awal punya garis yang tegas dan jelas menolak oligarki, karena yang merusak kita ya oligarki. Nah, kita nggak boleh dari suatu oligarki pindah ke oligarki yang lain. Nah, itu Mas Anies salah satu yang kami kagumi, selalu punya kemampuan membangun gerakan. Gerakan itu anti oligarki, tapi masyarakat. Siapa pemodal besar itu? Kita pun juga kepingin. Coba sebutkan, dan kita kepingin. Katakan kita kepingin. Kalau ada pemodal besar, terutama yang mau dekat dan bersimpati pada Nasdem, saya katakan hormat. Nah, siap aja. Ini yang apes ini barangkali pemodal besar nggak ada, pemodal kecil nggak ada. Kedua, keliling untuk fundraising, sehingga sumber keuangan partai dan kandidat itu lebih real dan dibuka ke publik. Kata Fahri, jika tidak ada aturan, maka nanti transaksi kepada kandidat itu terjadi di belakang layar dan disebut sebagai bohir-bohir. Inilah yang saya sebut bohir-bohir, yang akhirnya lebih dominan mempengaruhi di belakang layar daripada yang mempengaruhi di depan publik. Gitu terangnya. Di samping itu, Fahri mengatakan bohir akan mengendalikan para kandidat yang terpilih jika sumber dana tak dipublikasikan ke publik. 2 sumbernya itu, 1 uang dia pribadi yang dia investasikan dalam politik. Ini nanti menciptakan perasaan bahwa sayalah yang membiayai pemilu, karena itu saya boleh mengembalikan uang dalam pemilu. Sumber kedua adalah sumber yang tidak jelas, yaitu bohir-bohir tadi, yang nanti nyuruh dia kerja untuk bohir katanya.